Kalau malam Ahad kajian, kalau malam Minggu jalan-jalan. Ini kita malam Ahad, jadi kita malam Ahadan, jadi ngaji. Kalau malam Ahad ngaji, kalau malam Minggu jalan-jalan. Baik, ya kita gunakan malam Ahad ini untuk ngaji. Kalau jalan-jalan malam Minggu, bukan malam Ahad. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan pertama kita. Insya Allah, ya semoga bisa rutin, semoga, karena kita nggak tahu ini. Dan diantara nikmat besar bagi seorang muslim adalah nikmat bertolabul ilmi, nikmat bermajelis taklim, bisa ikut taklim ke masjid. Ini merupakan nikmat yang sangat besar, khususnya di akhir zaman sekarang ini. Bagaimana tidak Al-Imam Syafi'i rahimahullah tabaraka wa ta'ala, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah tabaraka wa ta'ala mengatakan, talabul ilmi afdalu minan nawafil, bahwa menuntut ilmu itu hadir di majelis taklim, ikut kajian di masjid, mempelajari agama Allah tabaraka wa ta'ala. Talabul ilmi itu lebih utama dibandingkan amalan-amalan sunnah yang lainnya. Kalau ada di antara kita semalam, tadi malam itu menghidupkan malam dengan sholat malam sampai berjam-jam, kalau ada ini sih, kalau ada di antara kita yang tadi malam itu, yang tadi malam menghabiskan malamnya dengan sholat malam, berjam-jam lamanya, kemudian hari ini, saat ini, detik ini, dia gunakan untuk bertolabul ilmi, hadir ke masjid untuk belajar agama Allah tabaraka wa ta'ala, yang kemudian menjadikan seorang itu semakin khusyuk, menjadikan seorang itu semakin semangat ibadah, yang menjadikan seorang hamba itu semakin ingat akan dosa-dosanya, kemudian dia bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau kita bandingkan, maka apa yang dilakukannya antara maghrib dan isya ini, maka itu jauh lebih utama dibandingkan sholat malam yang semalam dia kerjakan berjam-jam lamanya. Apalagi kalau tidak ada yang mampu melakukannya, apalagi kalau tidak ada seorang pun di antara kita yang mampu mengerjakan sholat malam sampai berjam-jam lamanya, sholat malam saja, tidak ada yang lain misalkan. Kalau ada saja, maka dia telah mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah, dan duduknya kita saat ini itu lebih besar dibandingkan apa yang kita lakukan kalau misalkan di antara kita mengerjakannya. Oleh karenanya ini merupakan nikmat ketika Allah tabaraka wa ta'ala menggerakkan diri kita untuk bersama-sama ke majelis taklim. Bukan tanpa adanya hikmah, bukan kebetulan Allah berikan nikmat ini, tidak. Ini adalah kesempatan yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita. Bagaimana bisa seorang muslim dia tidak menyadari bahwa hadirnya di majelis taklim, dia dari rumah datang ke majelis taklim, dia datang dari rumahnya, dia di rumahnya sudah meniatkan nanti pada maghrib saya ingin ikut kajian. Keinginan semacam itu, dan kemudian diwujudkan datang ke sini, dan kemudian dimudahkan untuk benar-benar datang ke sini dan bisa mendengarkan apa yang disampaikan ini. Bagaimana bisa seorang muslim tak menyadari bahwa ini merupakan sebesar-besar nikmat, padahal dia pernah mendengar, padahal dia pernah membaca firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah tabaraka wa ta'ala meninggikan derajatnya orang-orang beriman di antara kalian, dan Allah tinggikan beberapa derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian. Kalau dilihat Allah tabaraka wa ta'ala dalam ayat yang mulia ini, Allah tinggikan derajatnya orang-orang beriman, Allah tinggikan itu, Allah naikkan di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Dan untuk orang-orang yang berilmu dari kalangan orang-orang beriman, Allah lebihkan beberapa derajat, sehingga berbeda antara orang yang beriman biasa, beriman saja, dengan orang yang beriman plus berilmu. Beberapa derajat, bukan satu derajat. Berapa perbedaan derajatnya? 1 derajat? Bukan. 2 derajat? Bukan. 3 derajat? Lebih dari itu. Yang mana Nabi SAW di dalam riwayat Al-Imamul Bukhari, Rasulullah SAW mengkhabarkan bahwasanya 1 derajat itu perbedaannya, jaraknya mabainas sama'i wal ard. 1 derajat itu perbedaannya antara langit dan bumi. Maka perbedaan antara orang yang berilmu dan beriman dengan orang yang beriman saja beberapa derajat. Berapa jaraknya antara langit dan bumi? Itu 1 derajat. Kalau 2 derajat, 2 kali langit dan bumi. Kalau 3 derajat, 3 kali antara langit dan bumi. Di dalam riwayat Al-Imam An-Nasa'i, Rasulullah SAW mengkhabarkan bahwasanya perbedaan antara 1 derajat dengan derajat di atasnya itu sejarak 100 tahun. 100 tahun. Berapa meter perbedaan antara seorang mukmin yang biasa dengan seorang mukmin yang berilmu plus dia berilmu? Oh, cuma beberapa derajat saja. 1 derajat itu berapa? 100 tahun kurang lebih.
Kira-kira kalau kita kemudian mengukur jarak 100 tahun, kira-kira dapat berapa meter, maka itulah perbedaan antara satu derajat dengan derajat yang lain. Dan Allah tabaraka ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Mujadalah ini, perbedaan antara orang yang beriman saja dengan orang yang beriman plus berilmu beberapa derajat. Yang mana perbedaan antara satu derajat dengan derajat yang lain 100 tahun. Yang mana perbedaan antara satu derajat dengan derajat di atasnya antara langit dan bumi. Dan perbedaannya bukan satu derajat, perbedaannya bukan 2 derajat, perbedaannya beberapa derajat, entah 3, entah 5, entah 9, entah 20, entah 100, hanya Allah tabaraka ta'ala saja yang tahu. Yang jelas orang yang beriman plus berilmu lebih tinggi kedudukannya dibandingkan orang yang beriman biasa saja. Sehingga dari sini nikmat bisa hadir di majelis taklim merupakan nikmat yang besar. Karena dengan hadir di majelis taklim inilah Allah tabaraka wa ta'ala akan mengangkat tinggi derajat kita di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Bagaimana bisa seorang muslim dia tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya saat ini, apa yang sedang dijalaninya saat ini, yaitu hadir taklim, merupakan sebesar-besar nikmat di akhir zaman. Padahal dia pernah mendengar sabda Nabi SAW di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi diri seorang hamba, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan fahamkan dia tentang urusan agamanya. Tolak ukur Allah inginkan kebaikan atau tidak adalah pemahaman tentang agama. Kalau Allah inginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan fahamkan dia tentang urusan agama. Bukan Allah akan banyakkan hartanya, bukan akan Allah lancarkan bisnisnya, tidak ada kaitannya. Bukan Allah tabaraka wa ta'ala akan berikan kedudukan jabatan yang tinggi di dunia, tidak. Tapi tolak ukur seorang hamba itu Allah inginkan kebaikan bagi dirinya adalah manakala Allah akan fahamkan dia tentang urusan agamanya. Sehingga ini hadir di majelis taklim merupakan sarana agar kita memahami agama Allah. Hadir taklim, hadir pengajian di masjid, di salah satu rumah Allah tabaraka wa ta'ala, merupakan salah satu sarana agar kemudian kita menjadi seorang yang faham, faqih tentang urusan agama ini. Yang mana ini semua menunjukkan bahwa Allah menginginkan kebaikan bagi diri kita. Sehingga harus disyukuri akan nikmat yang besar ini, terutama di akhir zaman belakangan ini. Bagaimana bisa seorang hamba tak menyadari akan nikmat berthalabul ilmi, padahal dia pernah juga mendengar sabda Nabi SAW di dalam riwayat Al-Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum itu dia berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah, kemudian dia membaca Al-Quranul Karim, kemudian dia mempelajari, mengkaji ayat Al-Quranul Karim tersebut dan hadis Nabi SAW, melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Oleh karenanya kalau orang susah tidur, datang ke taklim, mudah tidur. Oleh karenanya kalau misalkan ada orang itu banyak pusing memikirkan masalah ini sehingga untuk tidur saja susah, biasanya karena saking banyak masalahnya tidur saja susah, mikirin masalah. Bagaimana caranya agar saya bisa tidur? Datang ke taklim, datang ke taklim. Apalagi misalkan tempatnya ber-AC, ininya kemudian karpetnya, wah empuk, udah luar biasa itu, nikmat itu. Karena akan turun ketenangan, baik ketenangan hati ataupun ketenangan tubuh fisik rohani, tubuh jasmaninya. Rohani dan jasmaninya tenang. Sampai saking tenangnya baru dimulai assalamualaikum sudah memejamkan matanya. Ketika tutup dengan doa kafaratul majlis baru terbuka lagi matanya. Dan ini bukan menyindir, bukan, memang demikian. Ini karena buah majelis taklim sakinah turun kepadanya, sampai orang-orang yang sulit tidur itu hadir di majelis taklim, dijamin bisa tidur dengan pules, dengan pules. Dan ini merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan, Dia tidur di majelis taklim mendapatkan pahala. Dia tidur di majelis taklim, tapi jangan ada niatan saya pengen tidur di majelis taklim, jangan. Tapi kalau ternyata rasa kantuk itu mengalahkan dirinya sampai kemudian menjadikannya tertidur di majelis taklim, maka itu merupakan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Baik yang tidur dengan yang tidak tidur sama keutamaannya, sekalipun yang fokus mendengarkan, yang mencatat, yang memahami dengan baik, ada keutamaan-keutamaan tambahan di sana. Semuanya mendapatkan ampunan Allah tabaraka wa ta'ala. Di dalam riwayat Al-Imam Muslim, Allah tabaraka wa ta'ala, Rasulullah mengkhabarkan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala memiliki malaikat-malaikat yang senantiasa berkeliling di muka bumi ini mencari majelis zikir. Tapi kalimat majelis zikir di sini jangan difahami majelis zikir menurut kita. Majelis zikir maksudnya perkumpulan di mana di sana bukanlah ngobrol tentang dunia.
Maksud majelis zikir di situ maksudnya adalah perkumpulan di mana di sana adalah tempat untuk mengingat Allah, tempat untuk senantiasa menambah keimanan. Majelis zikir namanya, bukan majelis zikir yang ada dalam benak kita. Oh, bersama-sama mengucapkan subhanallah misalkan, oh sama-sama mengucapkan alhamdulillah, bukan. Tapi majelis di mana tidak dibicarakan dunia di sana. Majelis dalam rangka untuk mengingat Allah. Majelis taklim. Allah tabaraka wa ta'ala memiliki malaikat-malaikat yang mereka mencari majelis taklim, majelis zikir semacam itu. Majelis di mana majelis tersebut bersih dari dunia. Yang ada adalah mengingat Allah tabaraka wa ta'ala, menambah keimanan. Sampai kemudian malaikat ini ketika selesai majelis zikir itu dilakukan, ketika sudah bubar, maka malaikat ini kembali kepada Allah. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat ini, dari mana? Dan Allah Maha mengetahui keadaan mereka sebelum Allah bertanya. Namun di sini ada hikmah di sana yang ingin kemudian diberikan kepada kita selaku makhluk Allah tabaraka taala yang lain. Kemudian bertanyalah Allah tabaraka taala kepada para malaikat, kamu dari mana? Aku baru menghadiri majelis zikir. Majelis di mana di sana perkumpulan mengingat Allah tabaraka taala, majelis yang menambah keimanan, majelis yang jauh dari kelalaian, majelis jauh dari ghibah, jauh dari gosip, jauh dari dunia dan lain sebagainya. Sampai pada titik Allah tabaraka taala bertanya, maka Allah tabaraka ta'ala mengkhabarkan bagi mereka, pada ghafartul lahum, sungguh aku mengampuni dosa-dosa orang yang hadir di majelis zikir tersebut. Kemudian Allah melanjutkan, fa'atahum lima sa'alu, dan aku akan berikan apapun yang mereka minta yang hadir di majelis taklim. Apapun yang mereka minta akan Allah berikan. Kemudian para malaikat mengatakan, ya Allah, tapi tidak semuanya serius. Ada di sana orang-orang yang cuma sekedar mampir saja. Kata Allah, semuanya dapat. Aku ampuni semuanya, termasuk orang itu. Sehingga kalaupun tertidur di majelis salim, tetap dapat keutamaan ini. Allah ampuni dosa-dosanya. Allah kabulkan permintaannya. Ketika orang itu banyak masalah, datang ke majelis salim dengan harapan, ya Allah, kiranya engkau memberikan jalan keluar terhadap masalahku. Kemudian tidur, misalkan. Allah berikan apa yang dia minta. Sehingga inilah kemudian, nazalat alaihimus sakinah, turun kepadanya sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat meliputi mereka. Rahmat Allah tabaraka wa ta'ala, kasih sayang Allah tabaraka wa ta'ala meliputi mereka. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wa hafatsumul malaika, dan para malaikat menaungi mereka. Para malaikat ikut berkumpul bersama mereka. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah tabaraka wa ta'ala menyanjung dan memuji semua orang yang hadir di situ di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Allah banggakan orang-orang yang hadir di majelis taklim. Kalau kita berupaya untuk dihormati oleh orang lain, kalau kita berupaya agar kemudian mendapatkan sanjungan dan pujian dari manusia, yang mana orang-orang yang menyanjung kita itu tidak bisa memberikan apapun kepada kita, terutama dalam keadaan sakarat, mereka tidak dapat membantu kita, terutama tatkala di alam barzah, mereka tidak dapat membantu kita kalau ternyata kita diazab di alam barzah, terutama tatkala di padang mahsyar, mereka tak dapat membantu kita. Maka seharusnya seorang muslim berupaya untuk mendapatkan sanjungan dan pujian Allah. Bagaimana caranya? Hadir di majelis taklim. Serius hadir di majelis taklim. Cuma duduk nyimak saja. Cuma duduk mendengarkan, nyimak, kemudian memahami apa yang disampaikan. Keutamanya sangat besar. Bagaimana bisa seorang muslim juga dia tidak memahami bahwa nikmat hadir di majelis taklim ini adalah nikmat yang besar. Bagaimana bisa seorang muslim menganggap bahwa lah hadir di majelis taklim sih ya biasa bagi saya. Bukan, ini nikmat besar ini. Padahal Rasulullah SAW bersabda di dalam riwayat Al-Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, seorang hamba keluar dari rumahnya untuk apa? Untuk ilmu. Seorang hamba keluar dari rumahnya, melangkahkan kakinya keluar dari rumahnya menuju masjid untuk apa? Mendapatkan ilmu saja. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah tabaraka taala akan mudahkan urusannya menuju surga. Sehingga jalan pintas menuju surga, jalan tercepat menuju surga, jalan terpendek menuju surga, jalan tol menuju surga adalah dengan menuntut ilmu. Adalah dengan menuntut ilmu. Maka bagi para perindu surga, kalau memang benar rindu dengan surga, kalau memang benar ingin mencari jalan tercepat menuju surga, hadir di majelis taklim. Sering-sering hadir di majelis taklim. Sering-sering hadir di majelis taklim. Karena ini merupakan salah satu kendaraan tercepat melalui jalan pintas, melalui jalan tol, melalui jalan yang sangat cepat menuju surga Allah tabaraka wa ta'ala dengan cara ibadah majelis taklim bila dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Oleh karenanya disinilah kita butuh pengorbanan. Siapapun kita butuh pengorbanan, dan pengorbanan untuk hadir di majelis taklim tidak seberat yang dirasakan oleh para ulama.
Kita berkorban waktu, kita berkorban tenaga yang harusnya malam minggu jalan-jalan, kita jadikan malam minggunya malam ahad buat ngaji, kan begitu. Sehingga ini kan butuh pengorbanan. Aduh enak ya, ini besok libur ini, kerja sudah capek dari Senin sampai Sabtu, masa kemudian malam minggunya yang tadinya buat jalan-jalan sekarang diganti malam ahad buat ngaji. Harus ada berkorban waktu. Dan pengorbanan kita di majelis taklim tidak seberat mereka para ulama. Tidak seberat mereka para ulama. Al-Imam Yahya bin Abi Katsir, seorang tabi'in, mengatakan, la yustata'ul ilmu birohatil jisim. Bahwa yang namanya ilmu tidak akan didapat, tidak akan diperoleh dengan tubuh yang bersantai-santai. Al-Imam Muslim meriwayatkan ucapan Yahya bin Abi Katsir ini. Al-Imam Muslim membawakan ucapan Yahya bin Abi Katsir, la yustata'ul ilmu birohatil jisim, atau dalam riwayat yang lain birohatil jasad, bahwasanya ilmu tidak akan diperoleh dengan cara tubuh yang bersantai-santai. Imam Muslim membawakan ucapan Yahya bin Abi Katsir dalam pembahasan tentang waktu-waktu sholat. Biasanya Al-Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya, kebiasaan beliau adalah, cara beliau adalah, metode beliau adalah, ketika menyebutkan tentang bab sebuah pembahasan di dalam kitab Sahih Muslim, beliau membawakan hadis yang berkaitan dengan bab tersebut. Tapi ketika menjelaskan tentang waktu-waktu sholat, riwayat yang pertama yang dibawa adalah ini, la yustata'ul ilmu birohatil jisim, bahwasanya ilmu tidak akan diperoleh dengan tubuh yang bersantai-santai. Apa kaitannya antara ucapan ini dengan waktu sholat? Biasanya kalau waktu sholat ya biasanya riwayatnya terkait dengan matahari lah, terkait dengan suhu udara lah, misalkan oh ini tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, atau warna awan lah, misalkan oh kalau awannya sudah demikian keadaannya, oh kalau cahaya mataharinya sudah begini, kan biasanya begitu, karena kaitannya dengan waktu-waktu sholat. Tapi Imam Muslim ketika membahas tentang waktu-waktu sholat, riwayat pertama yang dibawa adalah ucapan Yahya bin Abi Katsir ini, yang kalau kita lihat tidak ada hubungannya antara ucapan ini dengan waktu sholat, baik itu hubungan dekat atau hubungan jauh, tidak ada kaitannya sama sekali. Ternyata para ulama yang mensyarah Sahih Muslim kemudian menjelaskan apa hikmah di balik ini semua, apa rahasianya. Ternyata Imam Muslim ketika membuat bab tentang waktu-waktu sholat di dalam kitab sahihnya, Imam Muslim harus mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan waktu sholat pergi dari satu negeri ke negeri yang lain. Dikumpulkan itu waktu sholat maghrib, dikumpulkan itu waktu sholat subuh, dikumpulkan itu waktu sholat zuhur, waktu sholat isya, waktu sholat asar, dan seterusnya dari waktu-waktu sholat. Hadis-hadisnya dia harus mengorbankan usianya, dia harus mengorbankan tubuhnya, dia harus mengorbankan hartanya, pergi dari satu negeri ke negeri yang lain, mengumpulkan hadis-hadis tentang waktu sholat. Untuk menghibur jiwanya, dia cantumkan ucapan Yahya bin Abi Katsir ini, bahwasanya namanya ilmu tidak akan diperoleh dengan tubuh yang bersantai-santai. Ya namanya ilmu harus berkorban. Sebagaimana kita meluangkan waktu di malam ahad ini untuk ngaji, kita jadikan malam minggunya jadi malam ahad, bukan malam ahadnya diganti malam minggu, tidak. Kita jadikan malam ini digunakan untuk ngaji, butuh pengorbanan di sana. Sekalipun pengorbanan kita tidak sebesar mereka. Di antara mereka Abu Ali Al-Baghdadi. Abu Ali Al-Baghdadi ini ulama dulu ini, di masa di abad-abad ke-6 atau ke-7 atau di atasnya itulah. Al-Imam Abu Ali Al-Baghdadi, dia seorang alim besar. Suatu hari majelisnya saat itu pernah turun hujan deras. Sebagaimana pula dahulu, kadang libur, kadang kita pun sama libur. Dahulu Abu Ali Al-Baghdadi saat itu hujan deras di majelisnya. Yang hadir hanya beberapa orang saja, yang biasanya banyak, ini yang hadir paling hanya beberapa gelintir orang saja. Dan ternyata itu pun salah satu yang hadir ternyata dalam kondisi basah kuyup, dalam keadaan murung bersedih. Kenapa? Ternyata orang ini dia adalah seorang yang kaya raya. Ketika selesai majelis, Abu Ali Al-Baghdadi bertanya kepada yang hadir, yang murung, yang basah kuyup, yang kusut itu, ditanya, kenapa engkau bersedih? Kenapa engkau bersedih? Kenapa engkau sedih begitu? Kenapa kau tidak bergembira dan lain sebagainya? Kemudian orang ini mengatakan bahwasanya iya, aku berangkat dari rumah, pembantuku sudah menyiapkan untaku, pembantuku sudah menyiapkan pakaian yang aku kenakan, sudah menyiapkan kertasnya, sudah menyiapkan tintanya, sudah menyiapkan perbekalannya, uangnya, makanannya, minumannya, dan sebagainya, sudah disiapkan semua. Tatkala aku menunggangi unta kemudian berjalan ke sini, di tengah perjalanan hujan deras, sehingga akhirnya kertas-kertas basah, rusak, tinta tercampur air, pakaianku basah kuyup, sehingga datang dalam keadaan semacam ini. Maka Abu Ali Al-Baghdadi mengatakan bahwasanya, engkau, apa yang menimpamu itu belum seberapa. Tatkala engkau pulang nanti, kamu bisa ganti baju.
Tatkala kamu pulang nanti kamu bisa mengambil kertas yang baru karena engkau adalah orang kaya. Tatkala kamu pulang nanti kamu bisa mengganti tinta yang sudah tercampur dengan air itu diganti dengan tinta yang baru lagi. Tatkala kamu sudah pulang nanti kamu bisa makan di sana, bisa istirahat di rumahmu yang megah itu. Adapun apa yang menimpaku aku akan membawanya hingga berjumpa dengan Allah tabaraka wa taala. Adapun apa yang menimpaku tatkala aku belajar dahulu akan aku bawa hingga aku kemudian masuk ke alam barzah, hingga aku masuk ke pekuburan, hingga aku berjumpa dengan Allah tabaraka wa taala. Kemudian Abu Ali Al-Baghdadi memperlihatkan bekas lukanya tatkala dia belajar dahulu. Bekas luka sampai luka. Datang ke majelis taklim sampai luka-luka, bayangkan. Bayangkan. Saat itu kenapa Abu Ali Al-Baghdadi dulu saat belajar dia ingin ke majelis taklim, itu tempat majelisnya itu dibatasi dengan tembok perbatasan negeri, perbatasan tembok yang sangat besar. Biasanya Abu Ali Al-Baghdadi suka telat. Kalau kita kan kalau ya syukur-syukur telat. Kalau awal-awal malah pengennya telat. Abu Ali Al-Baghdadi biasanya kalau datang itu telat. Kenapa? Karena kalau sudah sampai tembok perbatasan dia harus muter dulu lewat pintu depan, sedangkan majelisnya ada di balik tembok belakang. Dia suka telat. Suka telat, sampai suatu hari dia mengatakan, kalau gini terus telat terus ini. Kalau kita kan pengennya telat terus, tidak pengen supaya duluan. Kalau ini tidak, menyesal dia. Sehingga gimana caranya supaya terdepan? Gimana caranya supaya terdepan? Oh, akhirnya gimana caranya supaya bisa melompati tembok ini? Kalau naik lompat tidak mungkin karena terlalu tinggi. Akhirnya dia lihat di sekeliling tembok tersebut ada gorong-gorong. Ada gorong-gorong, solokan itu, lubang solokan yang gede yang membatasi antara dalam negeri dengan luar negerinya, ada gorong-gorongnya. Kalau kita lewat selokannya, akhirnya dia kemudian lihat, kayaknya kalau lewat sini bisa nih. Karena kalau masuk lewat sini langsung tembus ke majelis. Karena majelisnya ada di balik tembok itu. Di tembok itu cuma ada gorong-gorong saja. Akhirnya dia masuk gorong-gorong. Nah, kalau sudah masuk gorong-gorong, akhirnya dia terhenti. Pengen masuk melanjutkan tidak bisa, pengen keluar mengeluarkan tubuhnya nggak bisa. Pas dengan tubuhnya, gorong-gorongnya ngepas. Pengen masuk nih sudah tidak bisa, berhenti di situ, macet sudah. Pengen keluar tidak bisa, pengen masuk lagi tidak bisa. Ya sudah sekalian diterabas, sudah sekalian. Akhirnya dia masuk dalam keadaan memaksa tubuhnya masuk ke gorong-gorong itu. Bayangkan akhirnya pada lecet-lecet semua, pada barit-barit berdarah-darah, pakainya kusut dan bau aroma selokan sampai di majelis, dan bekas lukanya sampai melekat hingga dia menjadi alim ulama. Kemudian sang alim ini Abu Ali Al-Baghdadi mengatakan kepada orang kaya yang kemudian baru terhalangi dengan hujan saja sudah menangis, dia mengatakan bahwasanya dia menyenandungkan beberapa bait syair. Ia katakan, la tahsabil majda tamron anta akilu. Jangan engkau kira bahwa yang namanya kemuliaan ilmu ini didapat sebagaimana engkau makan kurma dengan mudahnya. Jangan kau kira bahwa yang namanya dapat ilmu itu gampang seperti kita makan kurma, tabel ambil, dimakan, dikunyah, keluarkan lagi bijilnya, sudah selesai. Begitu engkau anggap bahwa mendapatkan ilmu itu begitu, tidak. La tablughul majda hatta tal'aqa sabira. Engkau tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan ilmu hingga engkau merasakan pahitnya pohon yang bernama pohon sobir. Sabar dinamakan dengan sabar karena di sana ada pohon yang namanya pohon sobir. Sobar disebutnya sabar, ya disebutnya sabar. Kenapa? Karena namanya sabar itu pahit. Sebagaimana pohon sobir itu pahit. Pohonnya pahit. Kalau kita ambil batangnya, kita ambil daunnya, kita makan pahit. Buahnya lebih pahit lagi. Oleh karenanya kesabaran dinamakan kesabaran karena memang pahit rasanya. Oleh karenanya orang-orang yang bersabar dia mendapatkan pahala bighairi hisab, tanpa batas. Di sana ada 3 amalan yang pahalanya tanpa batas karena memang pahit rasanya. Bukan orang-orang sembarangan yang bisa melakukannya. Yang pertama orang-orang yang bersabar. Karena yang namanya orang-orang yang bersabar, yang namanya sabar itu seperti namanya, yaitu pahit. Oleh karenanya orang yang bersabar itu sulit sabar, pahit, karena memang pahalanya pun bighairi hisab, tanpa batas. Kemudian amalan yang kedua yang tanpa batas pula adalah puasa. Puasa, saum, siam. Orang-orang yang berpuasa ikhlas karena Allah, pahalanya tanpa batas. Karena orang-orang yang mampu berpuasa istiqomah, berpuasa baik yang sunnah, ya jelas yang wajibnya harus, maka hanyalah orang-orang yang luar biasa saja istiqomah di sana. Oleh karenanya pahalanya pun tanpa batas. Orang-orang lain makan, dia harus menahan diri dari makan. Orang-orang lain kemudian dia bisa minum, dia bisa melakukan ini dan itu, dia harus menahan itu semua karena Allah. Karena Allah tabaraka wa taala. Orang lain tidak tahu, karena Allah tabaraka wa taala. Oleh karenanya pahalanya bighairi hisab, tanpa batas. Dan amalan yang ketiga yang pahalanya bighairi hisab juga adalah memaafkan kesalahan orang lain. Yang namanya memaafkan kesalahan orang lain itu sulit. Sudah ia disakiti, dizolimi, masa harus memaafkan? Enak betul itu orang.
sehingga oleh karenanya pahala yang ditawarkannya adalah bighairi hisab, tanpa batas. Ini 3 amalan yang pahalanya tanpa batas. Adapun amalan-amalan yang lain kelihatan, 10 kebaikan, 700 kebaikan, 500 kebaikan. Khusus 3 amalan ini tanpa batas, bighairi hisab. Kemudian sang Imam Abu Ali Al-Baghdadi ini mengatakan bait syair demikian, la tahsabil majda tamron anta akilu walan tablughul majda hatta tal'aqas sabira. Engkau kira yang namanya mendapatkan ilmu seperti engkau makan kurma dengan mudahnya? Tidak. Engkau tidak akan mendapatkan kemuliaan ilmu hingga engkau pun merasakan pahit getirnya kehidupan, kalau bahasa kitanya begitu. Sehingga nikmat ilmu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Sekalipun pengorbanan kita untuk hadir di majelis taklim tidak seperti pengorbanan mereka, tapi pahalanya besar. Pahalanya besar yang Allah tabaraka wa taala berikan dan janjikan kepada orang-orang yang hadir taklim, hadir ke majelis taklim. Ini luar biasa, nikmat yang sangat luar biasa. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inasil atallahi ghaliyah." Ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal harganya. Ala inasil atallahil jannah, dan ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah yang mahal harganya itu adalah surga. Oleh karenanya, karena surga merupakan barang dagangan Allah yang mahal harganya, maka tidak setiap orang bisa mudah untuk meraih surga, tidak. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim mengkhabarkan, huffatil jannatu bil makari wa huffatin nar bis syahwat. Surga dikelilingi, ditutupi dengan perkara-perkara yang tidak disukai oleh hawa nafsu, dan neraka dikelilingi, ditutupi oleh perkara-perkara yang dicintai oleh hawa nafsu. Oleh karenanya, surga merupakan barang dagangan Allah tabaraka taala yang mahal harganya, dan jalan termudah menuju surga adalah dengan menuntut ilmu. Jalan termudah untuk menuju surga Allah tabaraka taala dengan cara menuntut ilmu, hadir di majelis taklim. Oleh karenanya istiqomah berada di atas jalan ilmu itu bukanlah sesuatu yang mudah. Oleh karenanya menapaki jalan talabul ilmi bukanlah perkara yang mudah. Jangan dibayangkan bahwa yang namanya menuntut ilmu itu gampang hingga berjumpa dengan Allah. Tidak. Di sana ada penghalang-penghalang. Di sana ada rintangan-rintangan yang telah dipasang oleh iblis dan bala tentaranya. Di sana banyak perangkap-perangkap, di sana banyak ranjau-ranjau yang telah dipasang oleh iblis dan bala tentaranya untuk menghalangi umat manusia dari jalan ilmu. Karena kenapa? Karena jalan menuntut ilmu adalah jalan termudah yang menghantarkan seorang hamba ke surga, meraih ridho Allah tabaraka wa taala. Karena jalan menuntut ilmu adalah jalan pintas menuju surga, iblis tidak akan tinggal diam. Apalagi iblis laknatullah alaih telah berjanji di hadapan Allah tabaraka wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17, Allah tabaraka wa taala menghikayatkan ucapan iblis, qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Duhai Rabbku, karena engkau telah memvonisku sebagai seorang yang tersesat, maka sungguh aku pasti akan menghalangi umat manusia dari jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Kemudian aku akan datang dari arah depan mereka, kemudian aku akan datang dari arah belakang mereka. Wa an aimanihim wa an samailihim. Kemudian aku akan datang dari arah kanan mereka, dan aku akan datang dari arah kiri mereka. Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Dan engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka itu bersyukur kepadamu ya Rabb. Sehingga dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Talbis Iblis. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah tabaraka wa taala mengatakan, i'lam, ketahuilah, anna awwala talbisi iblis 'alan nas saddu manil ilmi. Ketahuilah bahwa perangkap iblis yang pertama yang dipasang kepada manusia, tipu daya iblis pertama kepada manusia yang pertama itu adalah sadduhu manil ilmi, menghalangi manusia dari ilmu. Kenapa? Di annal ilma nurun, karena ilmu adalah cahaya. Fa iza atfa'a masabihahum, karena kalau iblis dan bala tentaranya berhasil memadamkan lentera ilmu, berhasil memadamkan cahaya ilmu, khabatahum fi dhalam kaifa syaa, maka iblis dan bala tentaranya akan mudah kemudian melemparkan mereka dalam kebodohan, dalam kegelapan kebodohan, terserah mereka, sekehendak mereka. Akan mudah bagi mereka menyesatkan manusia di dalam kegelapan, terserah mereka, sekehendak mereka. Oleh karenanya jalan menuntut ilmu tidak mudah. Jalan menuntut ilmu ada rintangan, penghalang yang telah dipasang oleh mereka. Oleh karenanya majelis ini dibuat. Kita akan membahas kitab yang berjudul Awaiqut Thalab, rintangan-rintangan menuntut ilmu, penghalang-penghalang menuntut ilmu. Yang disebutkan oleh Syekh Abdul Salam bin Barjas di sini ada 10 rintangan, ada 10 penghalang yang kemudian harus kita ketahui. Pertama, ini adalah rintangan.
Kemudian yang kedua, kita harus singkirkan itu dari jalan kita menuntut ilmu, agar jangan sampai kemudian kita terjatuh. Ada di antara manusia kemudian terjatuh lalu dia bisa bangkit lagi, lari lagi. Ada di antara kita yang kemudian tatkala terjatuh di atas rintangan ini, kemudian dia tersungkur dan tidak bisa melanjutkan perjalanannya menuntut ilmu. Oleh karenanya kita harus mengetahui rintangan-rintangan apa saja yang telah dipasang oleh mereka iblis laknatullah alaih, dan juga bala tentaranya untuk menghalangi kita dari jalan Allah tabaraka wa taala. Baik. Mukadimahnya berapa menit tadi tuh? Wah, 38 menit. Panjang banget. Baik. Yang pertama, al-aiqul awal, rintangan yang pertama, penghalang yang pertama adalah talabul ilmi li ghairi wajhillahi ta'ala. Rintangan pertama dalam menuntut ilmu adalah menuntut ilmu bukan mengharap wajah Allah. Ini rintangan pertama. Menuntut ilmu bukan mengharap wajah Allah. Menuntut ilmu tidak ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ini merupakan rintangan pertama. Rintangan yang akan dihadapi oleh seorang penuntut ilmu tatkala dia hadir di majelis salim. Hati-hati dari niat-niat semacam ini. Maka dia harus mewaspadai hatinya. Dia harus senantiasa menjaga niatnya. Untuk apa dia hadir menuntut ilmu, untuk apa dia beribadah, apakah benar untuk Allah atau untuk yang lain. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qol, dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. Yang namanya amalan tergantung dengan niatnya. Yang namanya perbuatan kita tergantung dengan niatnya. Apa maksudnya? Bahwasanya perbuatan yang kita lakukan, amalan yang kita lakukan, aktivitas yang kita kerjakan, ada kalanya bisa mendapatkan pahala karena sebab amalan tersebut, ada kalanya malah kita mendapatkan dosa karena sebab perbuatan tersebut. Apa yang membedakan? Niatnya. Sehingga yang namanya amal soleh, sehingga yang namanya perbuatan seorang hamba itu benar-benar tergantung niat seseorang. Kalau dia melakukan sesuatu karena mengharapkan Allah, wajah Allah, ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala, maka karena sebab dia melakukan sesuatu, maka dia mendapatkan pahala. Kalau dia melakukan sesuatu namun niatnya buruk, bukan karena Allah tabaraka wa ta'ala, maka dia mendapatkan dosa. Dari sini ada beberapa perbuatan yang harus diperhatikan. Yang pertama, amal soleh. Kalau niatnya soleh, amal soleh, kalau niatnya soleh, maka dia mendapatkan pahala. Yang kedua, amal soleh, amalannya soleh, ibadah, tapi niatnya tidak soleh, ria, sum'ah, mendapatkan sanjungan, ingin dihormati, ingin diakui, ujub, takabur. Amalannya soleh, tapi niatnya tidak soleh, maka dia mendapatkan dosa. Amal soleh, niatnya soleh, maka dia dapat pahala. Amal soleh, niatnya tidak soleh, maka dia mendapatkan dosa. Dan yang tadinya amal soleh itu merupakan seutama-utama amalan, karena sebab niatnya yang tidak soleh, maka seutama-utama amal itu berubah menjadi seburuk-buruk amalan karena sebab niatnya. Oleh karenanya amal ibadah kita, perbuatan kita tergantung dengan niat kita, apakah baik ataukah buruk niatnya. Dan juga yang namanya perbuatan, kalau perbuatan itu buruk kemudian niatnya buruk, maka dia mendapatkan dosa. Kalau perbuatan itu buruk tapi niatnya baik, perbuatan buruk tapi niatnya baik, maka ada dua di sini, bisa jadi dapat pahala, bisa jadi dapat dosa karena sebab niat. Bisa jadi perbuatan buruk itu karena sebab niatnya baik, bisa jadi dapat pahala, tapi bisa jadi juga dapat dosa. Tapi hanya beberapa amalan saja, tidak semua. Tidak nanti kemudian beralasan mencuri supaya bisa berinfak, bersedekah, ya sama itu namanya, itu kan mencurikan amalan buruk. Tapi kenapa mencuri? Supaya bisa infak dan sedekah, pengen bangun masjid misalkan, ya tidak bisa. Kalau amalan semacam ini bentuknya maka tidak bisa, sekalipun niatnya baik tidak bisa. Oleh karena kita katakan ada kalanya amalan buruk, niatnya baik, ada kalanya dia mendapatkan dosa, ada kalanya dia mendapatkan pahala, ada kalanya, tapi itu dengan syarat-syarat yang sangat ketat yang harus terpenuhi. Kalau tidak bisa, karena pada asalnya amalan buruk, niat baik sekalipun tidak bisa sampai kedua-duanya itu kemudian sejajar. Oleh karenanya yang namanya amalan itu tergantung niatnya. Yang namanya ibadah, yang namanya amalan itu ada dua, ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah misalkan sholat, ibadah mahdhah misalkan mengaji, baca Quran, ibadah mahdhah misalkan berjihad di jalan Allah, ibadah mahdhah misalkan sedekah, ibadah-ibadah yang memang sudah ada tuntunannya dalam syariat, itu namanya ibadah mahdhah. Yang sudah tidak bisa diotak-atik, sudah begitu dari sananya, tata caranya begitu, tidak bisa diubah-ubah, ibadah mahdhah namanya.
Kalau ibadah mahdoh niatnya benar, dia dapat pahala. Kalau ibadah mahdoh niatnya buruk, maka dia terjatuh dalam kesyirikan. Ibadah mahdoh yang tadinya seutama-utama amalan, karena sebab niatnya buruk maka menjadi seburuk-buruk amalan. Adapun ibadah ghairu mahdoh adalah ibadah yang sifatnya duniawi, makan, minum, tidur, mandi, keluar, pakai sendal, pakai pakaian, itu namanya ghairu mahdoh. Kalau diniatkan untuk akhirat, maka dia mendapatkan pahala. Dia mendapatkan pahala karena niatnya tersebut. Kalau tidak diniatkan apa-apa, dia tidak mendapatkan apa-apa. Oleh karenanya yang namanya amal ini benar-benar tergantung dengan niatnya. Seorang itu mendapatkan pahala dan dosa karena sebab niatnya. Seseorang bisa mendapatkan pahala karena niatnya yang benar. Seorang mendapatkan dosa sekalipun niat amalannya adalah amalan yang luar biasa, maka dia mendapatkan dosa karena sebab niatnya. Oleh karenanya Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah tabaraka wa ta'ala mengatakan, rubba amalin saghirin tu'azimuhu niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyah. Berapa banyak amalan yang kecil, berapa banyak amalan yang kecil bila dibandingkan dengan amal-amal yang lainnya, maka amalan yang kecil ini dia menjadi besar karena sebab niatnya. Apa amalannya? Misalkan menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada batu besar di jalan, kemudian dia singkirkan karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ada ranting pohon di jalan yang menghalangi jalan, kemudian dia singkirkan karena Allah tabaraka wa ta'ala. Karena tidak ingin kaum muslimin terkena gangguannya. Semua itu ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala, bukan karena apa-apa. Bukan karena, oh ini masa-masa pemilihan supaya dilihat oleh orang lain bahwa kita perhatian dengan ini semua. Bukan itu. Ikhlas karena Allah. Karena tidak ingin kaum muslimin terganggu karena sebab rintangan ini, karena sebab batu ini, karena sebab batang ini, akhirnya dia singkirkan dari jalan. Amalannya kecil kalau dibandingkan dengan sholat. Amalan menyingkirkan gangguan itu adalah amalan yang kecil kalau dibandingkan dengan sedekah 1 miliar. Amalan menyingkirkan batu dari jalan itu adalah amalan yang kecil bila dibandingkan dengan sholat malam. Amalan menghilangkan gangguan dari jalan adalah amalan yang kecil bila dibandingkan dengan puasa Nabi Daud, puasa Daud pun menjadi besar karena sebab niatnya. Dan berapa banyak amalan-amalan yang besar menjadi kecil kalau dibandingkan dengan amalan yang lain, berubah menjadi kecil karena sebab niatnya. Yang namanya jihad di jalan Allah merupakan sebesar-besarnya amal soleh. Yang namanya menuntut ilmu, belajar, menyampaikan ilmu, mengajari orang-orang yang tidak tahu itu ilmu, itu merupakan sebesar-besarnya amal soleh. Yang namanya berinfak, bersedekah, ikhlas karena Allah. Kalau ikhlas karena Allah, maka ini sebesar-besarnya amal soleh. Namun amalan yang besar itu bisa berubah menjadi kecil, bahkan tidak berharga di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala, bahkan bagaikan debu yang berterbangan karena sebab niatnya. Manakala dia mengerjakan amal tersebut tidak ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga pengaruh niat ini sangat besar. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang telah ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, karena Allah dan Rasulnya dia berhijrah, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Namun siapa yang berhijrah karena ingin mendapatkan harta dunia atau karena ingin mendapatkan wanita yang akan dinikahinya, bukan karena Allah, dia pergi berhijrah karena ingin dapat dunia, karena ingin dapat wanita, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya dia akan mendapatkan sesuai dengan niatan hijrahnya tersebut. Tandanya dia tidak karena Allah tabaraka wa taala. Baik, ini yang pertama, dan nanti akan banyak pembahasannya di sini. Kemudian Syekh Abdul Salam bin Barjas akan membawakan riwayat-riwayat dari para ulama terkait dengan bab ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengingatkan kepada kita di dalam hadisnya yang lain terkait dengan bab ikhlas ini, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man talabal ilma liyumariya bihi sufaha. Siapa yang menuntut ilmu, siapa yang hadir taklim, siapa yang hadir ke kajian dalam rangka untuk mendebat orang-orang yang bodoh. Tujuannya untuk mendebat orang-orang yang bodoh. Au yukatsira bihil ulama, atau membanggakan diri di hadapan para alim ulama. Au yasrifa bihi wujuhan nas ilai, atau ingin mendapatkan sanjungan, pujian, pandangan manusia kepadanya. Adkhalahullahu nar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pasti akan memasukkannya ke dalam api neraka. Ancaman bagi orang-orang yang hadir taklim tidak ikhlas karena Allah. Ancaman bagi orang-orang yang hadir taklim tapi tujuannya dunia, ingin mendebat orang-orang yang bodoh, ingin berbangga dengan para ustadz yang lain, ingin berbangga dengan para tokoh ulama yang lain,
ingin mendapatkan sanjungan dan pujian dari manusia, maka ancamannya Allah tabaraka wa ta'ala akan masukkannya ke dalam api neraka. Yang tadinya menuntut ilmu itu adalah afdalu minan nawafil, kata Imam Syafi'i, ibadah yang paling lebih utama dibandingkan amalan-amalan sunnah yang lain. Karena sebab salah niat, maka menuntut ilmu itu menjadi amalan yang paling buruk akhirnya. Wa anhu, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, masih di dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi, man ta'allama ilman li ghairillah, siapa yang menuntut ilmu, hadir taklim, hadir ke majelis taklim, namun dia menuntut ilmu bukan karena Allah tabaraka wa ta'ala, karena ingin dunia, karena ingin dapat relasi, karena yang hadirnya ada para pejabat supaya nanti dia bisa kenalan dengan para pejabat supaya bisa mengeruk hartanya misalkan, atau dia ingin mendapatkan sanjungan dan pujian manusia, atau dia ingin dihormati oleh orang-orang di sekelilingnya, au arada bi ghaira wajhillah, atau dia menginginkan selain wajah Allah tabaraka wa ta'ala, falyatabawwa maq'adahu minan nar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa kitanya, silakan pilih tempatnya di neraka. Pengen sebelah mana nerakanya? Pengen sebelah kiri silakan, pengen yang belakang silakan, pengen yang sebelah sana silakan. Maka siapa yang menuntut ilmu karena tujuan-tujuan duniawi tersebut, maka silakan pilih tempat duduknya di neraka. Ambil tempat duduknya di neraka, tinggal pilih sebelah mana. Pengen sebelah kanan silakan, pengen yang belakang silakan, pengen agak ke depan sedikit silakan. Pilih tempat duduknya di neraka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, masih di dalam riwayat Al-Imam Abu Daud dengan sanad yang hasan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya dia niatkan mengharapkan wajah Allah tabaraka wa ta'ala, harusnya dia hadir majelis taklim ikhlas karena Allah, mengharapkan wajah Allah, la yata'allamuhu illa liyusibu bihi aradun minad dunya, namun dia menuntut ilmu hadir di majelis taklim dia inginkan adalah harta dunia, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah, maka dia tidak akan mencium aroma surga, padahal aroma surga itu tercium wanginya dari jarak sekian puluh tahun perjalanan. Aroma surga ini semua adalah hadis-hadis ancaman bagi orang-orang yang hadir di majelis taklim namun tidak ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna awwalan nasi yuqda alaihi yaumal qiyamah, sesungguhnya manusia pertama yang akan diadili oleh Allah tabaraka wa ta'ala, manusia pertama yang akan diadili oleh Allah, bahkan akan diseret ke dalam api neraka, akan dilemparkan ke dalam api neraka dalam keadaan wajah mereka nyungsep ke dalam api neraka. Manusia pertamanya adalah tiga orang ini. Siapa mereka? Apakah mereka para pezina? Bukan. Siapa mereka? Apakah mereka para pemabuk? Bukan. Siapa mereka? Apakah mereka orang-orang yang berzina, orang-orang yang mabuk, judi, minum-minuman dan lain sebagainya? Bukan. Para pembegal? Bukan. Siapa mereka? Di antaranya Nabi SAW menyebutkan warajulun, seorang lelaki, ta'allamal ilma wa 'allamahu, dia belajar, dia hadir majelis taklim, dia ngaji, kemudian dia mengajarkan ilmu, wa qara'al Qur'an, dan dia membaca Al-Qur'an, fa'utiya bihi fa'arrafahu bi ni'amihi fa'arafaha, kemudian orang ini yang belajar, yang mengajarkan ilmu, yang membaca Al-Quran, dihadirkan di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala, lalu Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, kemudian orang ini pun mengenali bahwa itu adalah nikmat dari Allah, kemudian Allah bertanya kepadanya, fama amilta fiha, apa yang telah engkau lakukan terhadap nikmat yang aku berikan kepadamu? Maka orang ini mengatakan, fa'alamtu fikal ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an, aku gunakan nikmatmu ya Allah untuk hadir di majelis taklim. Aku gunakan nikmatmu ya Allah, nikmat harta, nikmat waktu luang, nikmat pendengaran, nikmat bisa melihat, nikmat kesehatan, ini semua nikmatmu ya Allah. Aku gunakan nikmat ini semua untuk mengajarkan ilmu, untuk membaca Al-Quran karenamu ya Allah. Maka Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, kadzabta, engkau dusta. Sebenarnya engkau belajar, mengajarkan ilmu, membaca Quran bukan untukku. Lakin talam taliyuqal alim, engkau itu sebenarnya belajar agar manusia memujimu, menyanjungmu bahwa engkau adalah orang yang berilmu. Wa qara'ta liyuqal qari, engkau ini membaca Al-Quran agar engkau dikatakan bahwa engkau adalah seorang qari yang bacanya luar biasa. Kemudian faqad qil, dan engkau telah mendapatkan apa yang telah engkau niatkan. Dari sini faedah besar bahwa orang yang tidak ikhlas itu ada kalanya dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, ada kalanya dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Jadi tidak mesti orang yang tidak ikhlas itu tidak mendapatkan apa yang diinginkannya.
Orang belajar, orang ibadah karena pengen dunia, semata-mata dunia saja, pengen dapat harta dunia, pengen dapat sanjungan, pujian dan lain sebagainya. Sebagaimana orang-orang yang biasanya ketika seret rezekinya mereka melakukan syariat. Apa itu melakukan syariat? Mereka datang ke tempat-tempat keramat, kemudian mereka datang melakukan ritual-ritual di sana. Ada kalanya orang ini dia mendapatkan apa yang diinginkannya, ada kalanya orang ini tidak berhasil. Sama seperti orang yang tidak ikhlas, ada kalanya dia tidak mendapatkan apa yang diniatkannya dari niat buruknya itu, ada kalanya dia berhasil. Ada kalanya dia berhasil. Dia belajar supaya pengen dapat harta banyak. Dia belajar supaya pengen terkenal. Dia belajar supaya dihormati oleh manusia. Dia belajar supaya disanjung oleh manusia. Dan dia pun berhasil. Sehingga yang namanya tidak ikhlas itu tidak mesti tidak dapat. Terkadang orang tidak ikhlas dapat. Sebagaimana kesyirikan itu pun terkadang begitu. Pesugihan ada yang tidak berhasil, ada yang berhasil. Sekarang masalahnya kalau berhasil, kalau tidak berhasil biasanya tidak percaya. Pesugihan tidak berhasil, ini sih cuma omong kosong saja. Lah iya tidak berhasil, coba kalau berhasil. Nah banyak orang yang terjatuh di sana ternyata. Sehingga dari sini yang menjadi tolak ukur bukan dapat dan tidak dapat. Bukan dapat dan tidak dapat. Ada orang yang jarang sholat tapi dia dapat rezeki yang banyak. Ada orang yang sholat terus tapi dia tidak dapat apa-apa dari dunia. Masalahnya bukan dapat dan tidak dapat, bukan. Masalahnya bukan dia mendapatkan apa yang diinginkan dan tidak mendapatkan, bukan. Tapi masalahnya adalah caranya, cara yang ia lakukan. Tapi masalahnya adalah jalan yang ia tempuh, benar apa tidak. Pesugihan ini merupakan kesyirikan. Sekalipun dia dapat, maka tetap ini salah. Sebagaimana orang yang tidak ikhlas, ternyata dia dapat, tetap salah karena tidak ikhlas. Saya dulu itu berusaha belajar untuk karena Allah tabaraka taala semata, tapi tidak paham-paham. Tapi giliran niatnya pengen dapat harta dunia, tapi giliran pengen supaya dihormati, masya Allah, ini hafal, itu hafal. Ia tidak menjadi jaminan. Kalau begitu caranya benar, tidak, tetap salah. Karena ini adalah ketidakikhlasan yang harus kemudian diluruskan. Maka hadis yang mulia ini menunjukkan orang-orang tidak ikhlas dia dapat. Dia dapat. Orang-orang ini dia membaca Al-Quran untuk dikatakan sebagai seorang qori dan dia mendapatkan pujian tersebut. Ini dia belajar dan mengajarkan ilmu agar dikatakan sebagai seorang yang alim dan dia mendapatkannya. Bahkan dua orang yang lainnya, dua kelompok manusia yang lainnya berjihad di jalan Allah agar dikatakan sebagai seorang pemberani dan dia dapat dan dia tidak ikhlas karena Allah. Orang berinfak bersedekah agar dikatakan sebagai seorang dermawan dan dia dapat. Namun semua mereka adalah orang yang tidak ikhlas. Kemudian mereka diseret ke dalam api neraka ala wajihi hatta ulqiya finnar. Kemudian mereka diseret wajah-wajahnya kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Hingga kemudian mereka pun terlontar dalam api neraka. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Imam An-Nasa'i. Kalau gitu sudahlah, tidak usah belajar lagi. Bukan. Maksudnya di sini pentingnya niat untuk meluruskan niat. Karena amalan sebesar apapun, kalau niatnya salah, maka sebesar-besarnya amalan akan berubah menjadi sebesar-besarnya keburukan. Sehingga yang harus dijaga adalah keikhlasannya. Demikian. Kalau orang yang hadir taklim saja diancam dengan neraka sangat mengerikan, apalagi yang tidak. Kan begitu harusnya. Bukan memikirkan, kalau gitu sudah tidak usah hadir di majelis taklim lagi. Bukan. Jam berapa ini isanya? Udah masuk? Ya baiklah, itu hadis yang pertama. Insya Allah kita akan lanjutkan nanti di pertemuan yang akan datang. Berarti ini pekan kelima bukan saya lagi ini. Jangan sampai nanti ada pekan kelima saya lagi. Pekan depan ada pekan kelima soalnya. Karena nanti pekan depan kan 4, nanti 5 lagi. Jangan, yang lain lah, kasihan. Nanti dikira saya ingin merebut nantinya. Jangan-jangan. Tidak ada niatan begitu. Dan tidak juga. Apa? Jangan. Jangan-janganlah. Yang lain aja lah. Tahu orang-orang yang meminta itu betapa susahnya saya untuk mengiyakan. Tahu itu orang yang menghubungi. Jadi ini ya memanglah, semoga bisa istiqomah lah. Demikian saja yang bisa kita sampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Nanti setelah azan barangkali ada 1-2 pertanyaan, dipersilakan. Azan isya terlebih dahulu, silakan.